dengan mengusung ikon menuju Simalungun yang unggul dan menjadi Parhobas. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Simalungun, Wagner Damanik dan Abidinsyah Saragih memilih maju dari jalur perseorangan untuk maju dan bertarung dalam pelaksanaan Pilkada Simalungun pemilihan bupati periode 2021-2024. Prosesi kegiatan diawali dengan penyebutan kehadiran pasangan calon bupati dan wakil bupati didampingi istri, kerabat, keluarga, dan para tamu undangan dengan tarian pedang mandihar, diiringi beberapa penari wanita dengan pakaian adat khas Simalungun. Usai penampilan tari tortor somba sebagai bentuk penyambutan dan penghormatan kepada para tamu yang hadir, acara dilanjutkan dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Dalam pemaparan visi dan misi menjadi calon bupati dan wakil bupati Simalungun, Wagner Damanik menyampaikan ada 5 isu strategis di Kabupaten Simalungun yang menjadi prioritas, termasuk pelayanan publik di kabupaten yang dijuluki Habonaron Dobona. Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes M. Wagner Damanik ini mengungkapkan memilih jalur perseorangan atau independen merupakan suatu kebanggaan bagi pasangan dan terlepas dari sandera politik. Ia pun menjuluki paslon perseorangan dengan istilah partai milik rakyat sepenuhnya. Mewujudkan kualitas SDM melalui peningkatan mutu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Mewujudkan kualitas SDM melalui peningkatan mutu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan berkeadilan, serta pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Jadi pertama sekali terima kasih kepada masyarakat Simalungun yang sudah hadir bersama-sama kami dalam acara deklarasi ini. Dan tadi sudah kita sampaikan bersama juga bakal calon wakil Bupati Simalungun sebagai pendamping saya tentang visi dan misi kami untuk di Simalungun, yaitu menjadi Simalungun yang unggul. Artinya Simalungun yang unggul yang Simalungun yang jauh lebih baik daripada sebelumnya, dan juga bagaimana kita bisa mengakselerasi pembangunan di Simalungun supaya lebih bagus lagi dan lebih baik lagi pada ke depan ini. Dan ada beberapa hal yang tadi saya sampaikan, isu strategis, kemudian permasalahan, dan juga program prioritas itu sudah kami sampaikan tadi. Bagaimana supaya Simalungun ke depan ini semakin lebih hebat daripada yang sebelum-sebelumnya. Pada intinya seperti itu. Dari konsep Parhobas. Dengan konsep Parhobas Simalungun. Usai pemaparan visi dan misi di hadapan ratusan kader, tamu, dan undangan yang hadir, kegiatan kemudian dilanjutkan dengan melakukan dialog dan tanya jawab yang juga dihadiri anggota DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana dari fraksi PSI. Mengangkat slogan menuju Simalungun unggul dan akselerasi pembangunan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. William Aditya mengungkapkan alasan PSI menjatuhkan pilihan dan memberikan dukungan kepada Wagner dan Abidinsyah karena pasangan calon ini berani mencalonkan diri dari jalur independen. Menurut Aditya, maju dari jalur independen merupakan pilihan yang tepat karena tidak menggunakan mahar dan sandera politik, dan bila terpilih dapat melayani masyarakat secara benar dan tidak terikat oleh kepentingan partai. Terlebih sosok Wagner yang merupakan pensiunan Jenderal Bintang 2 yang hingga saat ini memiliki catatan bersih dan tak pernah tersandung kasus korupsi. Kenapa PSI memutuskan untuk mendukung Pak Wagner dan Pak Abidinsyah? Karena yang pertama, beliau berani untuk maju dari calon independen, artinya tidak ada lagi mahar politik, tidak ada lagi sandera politik. Ketika beliau terpilih sebagai bupati dan wakil bupati, saya yakin mereka berdua dapat melayani masyarakat Simalungun dengan sepenuhnya tanpa tersandra oleh partai politik. Nah, yang kedua, beliau ini Jenderal Bintang 2 ya. Seharusnya level beliau itu masuk ke gubernur, tapi sekarang beliau rela ya memiliki semangat pengabdian untuk menjadi bupati di kampung halamannya. Artinya benar-benar memang beliau ini datang untuk memberi, bukan untuk mengambil. Nah, gitu, untuk melayani masyarakat Simalungun. Dengan membawa 26 kotak dukungan dari tiap kecamatan, rombongan paslon ini kemudian berangkat menuju kantor KPUD Kabupaten Simalungun di Kecamatan Pematang Raya, Kabupaten Simalungun.
untuk mendaftarkan diri dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Simalungun 23 September 2020 mendatang. Kedatangan paslon dan rombongan ini pun disambut langsung oleh Ketua dan Komisioner KPUD Kabupaten Simalungun. Uniknya, di tempat ini rombongan juga melakukan ritual adat Simalungun. Ritual tari-tarian dan pemberian sepiring penganan khas Simalungun ini dipercaya sebagai bentuk dukungan kepada Komisioner KPU Simalungun untuk dapat bekerja maksimal dan transparan guna menyukseskan pilkada di Kabupaten Simalungun. Usai pelaksanaan ritual, kedua paslon dan rombongan kemudian diperkenankan masuk beserta dengan bundelan berkas yang akan diverifikasi oleh pihak KPUD Simalungun. Yang kami hormati calon perseorangan. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Yang bertindak sebagai penanggung jawab dari verifikasi. Selamat begadang. Radio Raja 107,7 FM Kota Medan sukses rayakan Milad yang ke-13 dengan megah dan meriah. Selain merayakan Milad, Radio Raja juga melaksanakan Milad Satkom Raja yang ke-6. Pelantikan kepengurusan Radio Raja FM yang langsung dilantik oleh Edi Kunaidi-Kewa selaku pendiri dari Radio Raja 107,7 FM dilaksanakan di Jalan Tinta Medan, Sumatera Utara. Acara Milad Radio Raja dihadiri PLT Wali Kota Medan Insinyur Ahyar Nasution MSI, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Kepala Dinas Kominfo, serta Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan, dan ratusan fans Radio Raja. Acara ini juga turut dihadiri oleh komunitas radio yang ada di Sumatera Utara. Ahyar Nasution selaku pelaksana tugas Wali Kota Medan menyambut baik tentang eksistensi dari radionya orang Jawa yang dapat menjadi komunikasi komunitas Jawa di Kota Medan khususnya. Ini ulang tahun ke-13 Radio Jawa, disingkat Radio Raja. Kami pemerintah Kota Medan sangat menyambut tentang eksistensi Radio Raja ini. Radio Jawa ini merupakan sarana komunikasi komunitas Jawa di Kota Medan yang secara statistik adalah sepertiga penduduk Kota Medan. Ayo seluruh warga Jawa bersatu kita di Kota Medan ini semua. Raja ini untuk menunjuk dan untuk menggapai warga Jawa, untuk khususnya di Kota Medan. Selama ini pembina-pembina Jawa ataupun khususnya untuk di Kota Medan berkesan lagi atau menyatukan lah khususnya untuk orang Jawa di Kota Medan. Dalam kegiatan Milad Radio Raja FM ini juga dilaksanakan santunan kepada ratusan anak yatim serta diikuti serta tausiah dari Al Ustadz Zul Hasan Basri. Dari Medan, Sumatera Utara, Zulfahmi, TV One mengabarkan. Sebagai TV berita yang terdepan mengabarkan, TV One menyajikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Semoga di usianya yang ke-12 tahun ini, TV One semakin jaya, menginspirasi dan menjaga konsistensinya. Saya, Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Teguh Wardoyo, beserta staf mengucapkan selamat ulang tahun ke-12 TV One, bersatu untuk maju. Sebagai TV berita yang terdepan mengabarkan, TV One telah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Semoga di usia yang ke-12 tahun ini, TV One semakin jaya, menginspirasi, dan menjaga konsistensinya. Saya, Komisaris Besar Polisi Yemi Mandagi SIK, Kapolresta Deli Serdang, beserta jajaran, mengucapkan selamat ulang tahun ke-12 TV One, bersatu untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama PT Java Covid Indonesia Tbk mengucapkan Dirgahayu TV One yang ke-12. Tetaplah menjadi media yang terpercaya dan bersatu untuk Indonesia maju.
Saya Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara, mengajak seluruh masyarakat Sumatera Utara untuk ikut mensukseskan pendataan keluarga tahun 2020. Sambutlah petugas pendata yang datang ke rumah Anda dan berikan informasi yang jelas tentang keluarga Anda. Ayo sukseskan pendataan keluarga 2020. Salam BKKBN. Berencana itu keren sehingga Sumatera Utara bermartabat. Sebanyak 1.200 lebih kepala keluarga yang tergabung dalam perkumpulan marga Borsak Sirubonggur, Sihombing, Lumban Toruan, Boru, dan Bere sekota Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun dan sekitarnya menggelar kegiatan Pesta Bona Tahun yang dilaksanakan di gedung Aula FKIP Nomensen, Kota Pematang Siantar. Peserta yang hadir dalam kegiatan Pesta Bona ini berasal dari 19 sektor perkumpulan marga Sihombing, Lumban Toruan, Boru, dan Bere yang tinggal di wilayah Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun. Perkumpulan dan pesta yang digelar sekali dalam 2 tahun ini dilaksanakan sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih atas berkat yang diberikan kepada seluruh anggota marga yang terdaftar, mempersatukan dan mempererat tali persaudaraan di antara sesama anggota perkumpulan. Dalam adat orang Batak, perkumpulan marga ini merupakan wadah pemersatu marga atau puak yang sifatnya lebih kepada tujuan yang bersifat sosial dalam memberikan pelayanan yang berkaitan dengan adat Batak, baik dalam sukacita maupun dukacita. Selain itu, kegiatan dan pertemuan ini juga dianggap perlu guna mendata dan menggalang para keluarga Borsak Sirubonggur, Boru, dan Bere untuk dapat bersatu di dalam perkumpulan. Selain sebagai ajang pertemuan dan silaturahmi, kegiatan Pesta Bona tahun ini juga menggelar doa bersama dalam memberangkatkan kerabat keluarga dari punguan marga ini yang akan maju menjadi calon kepala daerah dalam pilkada mendatang. Salah satu pasangan calon kepala daerah yang diberangkatkan dan didoakan oleh punguan marga ini adalah pasangan calon Joni Waldi dan Insinyur Siman Siahaan yang merupakan bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Simalungun. Joni Waldi dan Insinyur Siman Siahaan ini didoakan dan diberangkatkan dengan ritual pemberian makanan ikan mas arsik dan seperangkat kain ulos Batak yang diserahkan oleh penetua adat dan pengurus marga Sihombing, Lumban Toruan. Pemberian makanan sepiring nasi lengkap dengan ikan mas arsik kemudian dilanjutkan dengan pemberian ulos ini dipercaya oleh orang Batak sebagai simbol kemakmuran. Segala rencana dan niat dapat berjalan sukses tanpa adanya hambatan. Di sini kami diberi semangat dan diulosi, diberikan doa dan diberangkatkan dengan doa sehingga ini menjadi motivasi untuk kami semakin semangat untuk maju di Kabupaten Simalungun sebagai wakil bupati. Dan pasangan saya yang saya lihat, saya pantau, saya nilai kan gitu ya. Karena kita harus menilai yang sosok bisa memimpin Kabupaten Simalungun ialah sosok yang mampu dan sosial, kemudian beretikat baik dan martabat dia, yaitu Pak John Waldi. Itu yang cocok untuk saya mendampinginya. Jadi Kabupaten Simalungun ini adalah kabupaten sebenarnya kabupaten yang sudah lama. Namun saya 30 tahun merantau dan saya kembali tidak ada perubahan. Nah, untuk itulah saya kembali ke sini datang untuk memperbaikinya. Kami sangat mendukung pencalonan Joni Waldi dan Insinyur Siman Siahaan karena di satu sisi Joni Waldi itu adalah seorang birokrasi handal dan Siman itu adalah politisi yang sangat sudah teruji. Jadi kepada kita warga Simalungun, kira jangan salah memilih lagi ke depan. Kita serahkan kepada Jos agar lebih bermartabat, adil dan merata buat Kabupaten Simalungun ini. Jos. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan.
Tidak sepaham mungkin menjadi masalah bagi mahasiswa Universitas Medan Area dan Rektorat. Sejumlah pengurus dan anggota presidium mahasiswa serta organisasi kampus menolak penggusuran kantor sekretariat mereka. Hal tersebut pun memicu kericuhan antara mahasiswa dan pihak universitas. Pihak Universitas Medan Area menuturkan penertiban tersebut sesuai dengan mekanisme dan prosedur. Pihaknya bahkan telah menyurati mahasiswa serta memberikan lahan ganti untuk kantor sekretariat. Sebenarnya itu rencana dari awal itu adalah untuk membangun ruangan untuk dosen. Jadi sebelumnya juga sudah kita informasikan, sudah ada surat menyurat dan mereka juga sudah dipanggil untuk segera mengosongkan ruangan itu karena akan dibangun ruangan dosen sesegera mungkin. Karena kita juga tahu ini sudah dekat dengan penerimaan mahasiswa baru. Kemudian juga kita juga sudah makin banyak dosen fakultas psikologinya. Jadi butuh ruang, sehingga itu kita manfaatkan untuk ruang dosen sesuai dengan permintaan dari dekan psikologi kepada yayasan, dan ada surat yayasan untuk melakukan pemindahan gasing ini. Dan bertambahnya mahasiswa serta staf pengajar membuat pihak kampus terpaksa menertibkan kantor sekretariat mahasiswa dengan alasan akan dibangun ruang dosen psikologi. Sementara itu pihak mahasiswa enggan dipindahkan dengan alasan apapun. Sejumlah mahasiswa pun bahkan tetap bertahan dan menggelar aksi. Dari Medan, Sumatera Utara, Bahana Situmorang, TV One mengabarkan. Untuk meminimalisir kemacetan hingga kesadaran masyarakat akan transportasi massal merupakan harapan bagi semua orang. Ya, inilah yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Medan, menggagas angkutan layak dan nyaman BTS. BTS direncanakan beroperasi pada April 2020 mendatang. Meski minim sosialisasi, angkutan ini nantinya dinilai akan menjadi moda transportasi favorit bagi masyarakat Kota Medan. Bus ini juga akan memiliki jalur khusus anti lampu merah layaknya busway. Pemerintah Kota Medan kini tengah menyiapkan sejumlah koridor naik dan turun penumpang. BTS ini juga akan dioperasikan dengan tarif non-tunai serta digratiskan hingga awal 2021. Kita dalam rangka mengatasi kurang tertibnya lah perlintasan di Kota Medan, salah satu kita akan mengoperasikan angkutan massal. Hanya saja memang dalam konsep ke depan ini, angkutan massal yang akan kita operasikan itu sedikit coba kita rubah skemanya. Kalau yang selama ini itu adalah subsidi dalam bentuk pemberian bus dan yang lain-lain segala macam itu. Tetapi kita lihat akar daripada permasalahan kenapa masih tidak tertibnya angkutan umum ini, itu adalah masih dicekoki oleh beban yang berat bagi si pengemudi. Iswar menambahkan kelebihan BTS ini tak lagi memikirkan setoran pendapatan sehingga pengoperasiannya berjalan dengan maksimal meski ada standar operasional kualitas. Guna memaksimalkan pengoperasian, pihaknya juga telah menjalin kerjasama matang terhadap petugas kepolisian hingga stakeholder yang terlibat. Dari Medan, Sumatera Utara, Bahana Situmorang, TV One mengabarkan. Pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Samosir, Marhuale Simbolon dan Guntur Sinaga, yang disingkat dengan Marguna, mendatangi kantor KPU Samosir guna memberikan berkas dukungan dari jalur independen. Dengan ditemani ratusan orang para pendukungnya yang menggunakan mobil truk secara beriringan di Jalan Lingkar Kabupaten Samosir dan Kota Pangururan pada hari Minggu 23 Februari 2020 lalu. Sebelumnya Marhuale Simbolon dalam rapat persiapan pendaftaran di posko pemenangannya yang berada di Jalan Raniate mengatakan akan menyambangi kantor KPU Samosir untuk memberikan berkas dokumen dari jalur independen sebagai bentuk kecintaan dan tanggung jawab moral untuk membangun Samosir ke arah yang lebih baik.
Para pendukung yang tergabung dalam tim Marguna ini berangkat dari posko pemenangan yang dilanjutkan pawai arak-arakan di Kota Pangururan dan di Jalan Lingkar Samosir sambil menyanyikan yel-yel perjuangan Marhuale bersama rakyat Samosir sampai tiba ke kantor KPU. Seusai penyerahan berkas dukungan jalur independen sebanyak 9.755 dari 9.304 yang sudah memenuhi syarat ketika diserahkan ke kantor KPU. Telah memenuhi syarat dan tadi telah menandatangani penyerahan dokumen tersebut setelah semalam penuh dari kemarin sampai tadi pagi baru dilaksanakan pemeriksaan dokumen tersebut dan dinyatakan memenuhi syarat. Akan terus berupaya mendekati masyarakat, khususnya masyarakat petani, supaya mereka boleh mengalami perubahan hidup dengan meningkatkan hasil-hasil pertanian mereka. Dari Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Saya, Effendi Napitupulu, Ketua DPRD Kabupaten Toba Samosir dari Partai Golongan Karya. TV One sudah menjadi stasiun televisi yang banyak digemari pemirsa. Di TV One ada Apa Kabar Indonesia, Kabar Petang, Kabar Indonesia Malam, juga setiap akhir pekan ada Damai Indonesiaku. Dan ada satu acara lagi yang banyak diminati, yaitu Indonesia Lawyers Club dengan Bang Karni sebagai hostnya. Jayalah TV One dan selamat ulang tahun ke-12. TV One telah menyajikan informasi bermanfaat bagi program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga, serta masyarakat luas lainnya. Semoga usia ke-12 tahun ini TV One semakin jaya, menginspirasi dan menjaga konsistensinya. Saya Hidayati, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Provinsi Sumatera Utara, mengucapkan selamat ulang tahun ke-12 TV One. Bersatu untuk maju, berencana itu keren. Enggak KB, enggak keren. Terima kasih. Sebagai TV berita yang terdepan mengabarkan, TV One telah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Semoga di usia ke-12 tahun ini, TV One semakin jaya, menginspirasi dan menjaga konsistensinya. Saya Hasim SE, Ketua DPRD Kota Medan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-12 TV One. Bersatu untuk maju. Hai warga Sumut dan seluruh keluarga besar Ikatan Abituriensi Penhar, ayo kita hadirin dan ramaikan acara Harvest IAY 2020 pada tanggal 7, 8, dan 21 Maret di Sekolah Harapan Jalan Imam Bonjol dan Taman Ahmad Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara,
mengucapkan selamat ulang tahun ke-12 TV One. Sebagai TV berita yang terdepan untuk rakyat Indonesia, TV One telah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Semoga di usia yang ke-12 tahun ini, TV One semakin jaya, menginspirasi dan menjaga konsistensinya. TV One bersatu untuk maju. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu TV One adalah salah satu media televisi yang ada di Republik Indonesia. Dan saat ini TV One kehadirannya di tengah masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjadi informasi yang aktual dan bisa dipercaya masyarakat. Harapan kita ke depan semakin maju TV One, semakin terpercaya dan bisa benar-benar menjadi media yang memberitakan berita untuk kemajuan negara kita Republik Indonesia dan juga informasi di tengah masyarakat seluruh Indonesia. Selamat hari jadi TV One yang ke-12 tahun. TV One memang beda, 12 tahun TV One bersatu untuk maju. Hari ini ulang tahun ke-12 TV One dan kami di Biro Medan masih ngerayain dong. Di luar kantor udah banyak banget papan bunga. We would like to say thank you very much for all. Hari ini kita lagi ngerayain ke-12. Oke, 12 tahun TV One bersatu untuk maju. Semoga semakin jaya. Udah itu aja. Udah itu aja. Tuhan makin sukses. Bersatu untuk maju. Bersatu untuk maju. Yeah, thank you. Ini beda. Di tengah perbedaan bisa mempersatukan bangsa. Iya. Ayo, keluarin. Buat 2020 semoga cepat menikah ya. Ngomong dong. Semakin maju buat kita semua. Yeah. 2020 kita naik gaji. Amin. 12 tahun TV One bersatu untuk maju.